Kita bahas masalah janji-janji wali kota ya, yang kemarin karena satu arah saya tidak diundang, jadi tidak bisa menjelaskan. Padahal kalau niatnya ingin cari kejelasan, maka tinggal kami diundang, siapa bertanya kami jawab gitu. Tapi kelihatannya memang tidak diharapkan begitu. Jadi saya jelaskan hari ini, besok kalau tidak ada halangan, Pak Bagumnya besok Pak Seda. Besok Kita undang semua RW juga, kita ngobrol apa adanya. minggu-minggu inilah. Ya, kalau bisa secepatnya mudah-mudahan. Pertama, sebagai kandidat wali kota, tentunya kita harus ada komitmen. Apa sih yang baru terhadap perkembangan Kota Bandung? Disitulah kita nyebutnya komitmen, ada yang nyebutnya janji politik dan seterusnya. Oke. Semua urusan komitmen atau janji itu kan sudah ada perhitungannya. Bisa apa tidak? Pak Enrico. Lagi di bawah. Yang dikasih itu tadi, mau Enrico. Yang Pak Camat? Yang Pak Camat juga tadi. Itu saya kasih. Di itu kali di tas ya. Jadi tidak mungkin dalam konteks politik di Indonesia kita tidak melakukan komitmen. Berapa lama, berapa banyak, seberapa cepat, itu kan komitmen-komitmen yang harus dilakukan. Uji coba Pak. Saya uji coba, ternyata. Nah, kemudian terjadilah proses politik ya, di mana tentunya seperti yang kita udah tahu, kami didukung kurang lebih oleh dua partai ya, Gerindra dan PKS. Kemudian berproses di mana terpilih. Kami dilantik bulan September 2013. Menurut peraturan perundang-undangannya diberi waktu 6 bulan dari sejak pelantikan untuk memiliki dokumen hukum program-program wali kota baru itu, sehingga dasar hukumnya itu disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di dalam RPJMD ini ya, bisa kita lihat di peraturan Mendagri 54 2010 itu memuat, ada banyak lah ya, saya ngebut aja, visi misi dan program kepala daerah. Apa itu program? Yaitu janji-janji yang disampaikan kepada publik harus tertuang di RPJMD. Ada kebijakan keuangan, strateginya, program-program SKPD dan seterusnya, sehingga secara undang-undang kami itu yang terpilih sebagai wali kota, wakil wali kota, dilindungi oleh undang-undang agar janji-janji politiknya itu dipenuhi di RPJMD. Jadi kalau ada janji-janji tidak dimasukkan di RPJMD, ada yang salah. Berarti ada upaya-upaya menghilangkan janji-janji yang sebenarnya hak dari wali kota dan wakil wali kota terpilih. Itu hak undang-undang. Jadi kalau dikebiri, dihilangkan, dimanipulasi dan sebagainya, berarti ada upaya-upaya melanggar hak undang-undang terhadap janji kami. Jadi secara logika aja tidak mungkin kita berjanji terus kita tidak memperjuangkan, nggak masuk akal. Yang ada kita memperjuangkan, pasti dalam urusan ini ada politisasi. Politisasi itu bermuara pada pencitraan. Pemimpinnya tidak tepat janji, berbohong, macam-macam. Itu kan menjadi keuntungan lawan politik gitu, dengan konstelasi. Biasa harudangnya. Kali-kali. Nah, wayahna. Itu diperbaiki, harusnya AC-nya nyala. Jadi
menurut saya pertama tolong dimengerti ya, kata kuncinya adalah janji politik wali kota itu dilindungi undang-undang untuk dipenuhi di RPJMD. Jadi kalau ada yang hilang-hilang justru dipertanyakan kenapa hilang, dari kita mah pasti memasukkan visi misi itu sebagai hak kita. Yang kedua, kita lihat logika sederhana. Kenapa ada komitmen terhadap 100 juta? Waktu kampanye awal-awal kita melihat curhatan warga teh mirip-mirip, kira-kira begitu, dari RW ke RW. Ya, kemanapun kita pergi curhatnya sama, sehingga kita bersimpulan, oh kalau masalah begini mah bisa beres kalau RW lurahnya diberdayakan. Itu logika pertamanya. Bukan soal mengiming-imingi, bukan. Kita melihat bahwa masalah Bandung cepat beres kalau desentralisasi RW-RW itu diberdayakan. Ini konsep. Itulah lahir. Pertanyaan berikut. Oke, angkanya berapa gitu kan? Kita lihat hibah bansos dari 2011, 2012, dan 2003. Nilainya kan 100 miliar. Dan kita tahu banyak, sebagian besar diberikan ke organisasi misalkan ya, atau lembaga-lembaga dan sebagainya. Kan daripada mengulangi hal-hal yang kadang-kadang penggunaannya tidak jelas, mending dibagiin ke rakyat melalui format RW. Itu alasannya. Jadi kalau satu RW saja bisa mendapatkan 100 juta, sebenarnya berarti ada 151 miliar kurang lebih per tahun. Sejumlah yang sama saja angkanya diberikan ke non-RW gitu dulunya. Jadi itu logikanya kenapa keluar angka bahwa secara budgeting, apalagi kalau PAD kita dinaikkan. Tahun ini kita mau pajak online, jadi secara logika duit nanti aya gitu untuk kita janjikan. Pertanyaan berikut, jika ada kapan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kapannya itu kan tadi kami tidak bisa melakukan banyak program sebelum kita punya dokumen hukum yang namanya RPJMD. Jadi kalau disebut tidak ada uang 100 juta, menurut saya itu keliru. Komitmen itu ada dan akan diupayakan setelah kita punya payung hukum. Lah, payung hukumnya sendiri sedang dibahas, baru akan diketok palu tanggal 16 Maret sebagai hari terakhir. Setelah 16 Maret baru kita melakukan yang namanya program-program itu. Pertanyaan berikut, kapan? Nah, si uang 100 ini kita kan harus sesuai aturan. Jadi tidak bisa ngasih cash langsung semuanya gitu ya. Karena harus dipertanggungjawabkan. Nanti kan ada pemeriksaan BPK, KPK, macam-macam. Sehingga bentuknya itu adalah program sebagian, uang insentif sebagian, dari dulu juga bahasnya begitu. Uang insentif dan program. Insentif itu gaji RW dinaikkan, ya, insentif RT dinaikkan, dan seterusnya. Waktu kita menampung aspirasi kan sama, buat gorong-gorong, buat sumur resapan, buat biopori, buat kirmil. Jadi masalah-masalahnya sama. Jadi dari angka itu ada sebagian jadi program, sebagian jadi insentif. Karena RW juga nanti harus bertanggung jawab kalau tidak jelas penggunaan uangnya kan. Nah, ialah karena itu komposisinya terdiri dari insentif dan program. Program ini bisa dua cara, bisa dananya bentuknya hibah atau semua usulannya dipenuhi, yang kalau dijumlah jamleh tetap komitmen ke RW itu mendekati angka 100. Hal yang sama terjadi juga buat kewilayahan dari sisi LPM, Taruna Karya, dan lain-lain. Jadi kalau ada kalimat ya yang menyatakan, oh nggak diajukan, jangan GR, maka kami tidak setuju. Dan memang belum ada payung hukumnya. Kalau kami mengajukan itu dan disetujui, kita melanggar hukum. Karena sebagai pemimpin baru Maret punya alasan. Jadi kalau mau lihat runutnya, komitmen politiknya sama, hanya timingnya sesuai aturan. Sesuai aturan itu RW mengajukan buat apa 100-nya. Nanti akan kita bicarakan besok lusa dengan RW. Setelah ketemu, baru 2015 bisa kita coba penuhi dalam bentuk hibah ataupun program. Tapi kita juga punya niat baik.
Ini ada, silakan difotokopi ya. Di tahun ini peningkatan kesejahteraan RW, PKK, LPM sudah diperjuangkan dalam format-format yang sifatnya kewilayahan. RW dari 100.000 per bulan menjadi 300.000 per bulan. RT berapa? 125 jadi 300 Ya. RW masa 500. RT dari 125, Ya, 700. oh sorry, RW dari 125 ya. RT dari 125 gitu Pak. Kalau RW? RW mah tina 200 jadi 500. Enggak, ini mah RT apa? RW. RW menjadi 300.000 per bulan, RT menjadi 200.000 per bulan. Karang Taruna ada ya 1 juta per bulan, LPM ada 1 juta per bulan, PKK kecamatan 30 juta per tahun, PKK kelurahan 20 juta per tahun, Posyandu insentif ada. Baru insentifnya. Jadi kalau kita berpikir jernih, upaya keberpihakan ternyata harudam. Upaya keberpihakan terhadap desentralisasi ini terus diupayakan. Bagi mereka yang berpikir politis tentunya akan terus menyudutkan seolah-olah tidak ada komitmen, janji tidak dipenuhi dan seterusnya. Tidak begitu gitu. Kita tetap komit memperbaiki Bandung sesuai aturan, ada urutan waktu. Nah, ini yang harus disampaikan clear. Saya kira kurang lebihnya itu ya. Jadi kalau mau lihat komitmen-komitmen yang kita lakukan sudah ada. Ini contohnya Kecamatan Sumur Bandung. Hanya memang gradual. Jadi kalau dijawab tahun ini ada keberpihakan terhadap program RW dalam janji-janji politik itu, tapi sepenuhnya setelah RPJMD beres. Nah inilah, jadi tolong juga dibantu masyarakat agar memperjuangkan komitmen-komitmen dari wali kota, wakil wali kota di proses RPJMD ini, di mana proses ini proses politik gitu, ada tarik menarik. Itu tidak mungkin kita tidak memperjuangkan apa yang kita komitmenkan. Saya kira kurang lebihnya secara mendasar itu. Ya, pertanyaan ini, apakah sebenarnya juga ketika masa kampanye itu memang Pak Ridwan dan pasangannya Pak Uda juga setransparan ini menjelaskan kepada masyarakat gitu? Ya, dalam proses tanya jawab saya jelaskan bahwa proses yang namanya janji kampanye harus ikut aturan perundang-undangan. Dan saya juga berkali-kali sampaikan bentuknya tidak kayak sinterklas, ngasih cash sepenuhnya semua. Hanya besok bimbingan teknisnya kira-kira begitu. Bagaimana mengatur timingnya. Nah ini deadline-nya minggu akhir bulan ya. Akhir ya sebeli ke Maret. Oh Maret. Masih. Jadi RW akan kami persilahkan untuk membuat proposal 100 jutanya itu mau apa saja di akhir bulan Maret. Nanti tereksekusi sempurnanya insya Allah 2015 pada saat komitmen itu ada. Jadi nanti kalau dalam proses itu ada halangan ya kita harus berjuang sama-sama, dan itu mah buat masyarakat. Apakah RPJMD ini sekarang sedang dibahas? Apakah itu sudah dimasukkan itu apa yang jadi kampanye Pak Wali Kota? Iya. Jadi di RPJMD itu sudah dimasukkan semua program-program, ada janji politik, ada program Pokja ya, strategi bagaimana membawa Bandung mengalami proses lebih cepat. Dan itu impian kita, itu mimpi RPJMD yang sempurna itu adalah satu, nyambung dengan RPJP, kedua program-program baru, ketiga sistematika Pokja ya sebagai cara strategi mempercepat. Terus kemarin juga anggota Dewan cerita bahwa berdasarkan Permendagri soal pemberian dana bantuan sosial dan juga katanya tidak mengakomodir untuk pemberian bantuan secara top down. Betul, gini. Anda ketua RW butuh satu buat insentif, satu untuk program. Tahun ini bisa dilakukan dengan sepenuhnya, misalkan ya hibah. Tahun depannya karena kita tahu kebutuhan, kita titip ke dinas pertamanan, kita titip ke mana Dishub, kita titip ke DBMP sesuai dengan usulan. Misalkan 100 miliar DBMP. Nanti ujung-ujungnya tetap si RW 1 sesuai proposal ngaspal jalan, RW 2 kirmir, RW 3 gitu. Nanti kalau dijumlah-jumlah sesuai komitmen. Jadi artinya perubahannya kita tawarkan, metodenya kita sesuaikan dengan peraturan. Kan pengennya mah tiap tahun kita ngasih gitu kan logikanya. Ternyata peraturan nggak bisa kan gitu. Jadi tetap perubahannya ada,
cuman caranya tidak sama. Jadi kalau ada kalimat bahwa 100 juta uang itu tidak ada, saya kira itu tidak benar. Soal isu yang Tapi berhembus, untuk katanya ada yang janji kalau dana itu bakalan cair bulan April. Saya tidak tahu siapa yang menggosip, siapa yang menjanjikan. Saya sudah konfirmasi ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga tidak tahu. Wakil. Sorry. Ya, ke sendiri dan ke Pak Wakil. Beliau tidak tahu dan saya juga tidak tahu. Jadi itu gosip dari mana? Gitu. Mendingan diinvestigasi aja oleh media. Supaya fair dong. Kalau tidak ada faktanya berarti itu fitnah. Kalau ada faktanya sampaikan di mana jam berapa. Nah, saya mohon juga media jernih gitu ya. Jangan hanya dari satu sisi tapi dilihat bahwa ini ada proses-proses supaya masyarakat terdidik. Dalam komitmen ini ada proses perundang-undangan yang harus kita ikuti. Tapi Pak, penjelasannya perlu transparan juga ke RW-RW. Jadi kalau memang besok mau dipanggil RW-nya, ya itu harus dijelaskan seperti demikian. Karena konotasi RW itu dari pemerintah kota memberikan 100 juta ini yang jadi permasalahannya. Jadi ini perlu memang penjabaran. Sebenarnya kalau dari sisi saya, dari awal saya sudah menjelaskan kalau nanya ke saya pribadi. Yang kedua juga banyak yang tidak paham. Di minggu pertama kita menjabat, semua juga menuntut seolah-olah langsung. Nah ini berarti kan harus ada edukasi ke masyarakat, ada proses-proses aturan yang harus kita. Itu kunaon sih Pak? Ngejepret setempat. Pak tegas saja Pak, untuk bantuan itu apakah berupa bentuk uangnya atau proyek pengerjaannya gitu? Apakah ada misalkan setengah uangnya cash atau setengahnya? Ya, kan tadi saya bilang, jika dimungkinkan dengan hibah, kita bisa berikan hibah dengan pertanggungjawaban yang harus sangat transparan. Jadi RW juga bisa kena kasus hukum kalau terima uang terus tidak bisa mempertanggungjawabkan kan. Ini sebuah PR besar, nggak bisa 1.561 RW profesional gitu kan. Maksud tadi oleh seorang anggota dewan hanya cukup 1 tahun. Pilihan kedua yang paling aman adalah setengahnya insentif, berarti bantuan uang, setengahnya program yang dititipkan ke dinas-dinas. Tapi kalau dijumlah sama. Jadi kalau pesan ini tidak sampai, besok akan ditegaskan. Tapi tidak ada janji yang tercederai, tidak ada janji yang istilahnya tidak disampaikan. Kalau sekarang ada politisasi pencitraan seolah-olah tidak menepati janji, kemudian macam-macam, kita berpikir logis aja. Ini proses politik. Pada saat kami sedang bekerja tercitrakan negatif, yang dapat untung di balik itu kan pasti urusan politik. Pak, artinya memang tidak ada lah April ya Pak? Tidak ada. Yang ada adalah kenaikan insentif. Kenaikan insentif akan dicairkan. Sudah ketok anggaran. Ini yang saya sebutkan tadi, yang tadi itu, yang ini. Berapa kecamatan Pak? Semuanya. Semua. Iya. Jadi kalau ditanya, kita tuh udah berbaik hati. Kalau pakai peraturan yang klik banget makan tahun depan, tapi tahun ini insentif bisa dengan keberpihakan pada desentralisasi. Pak, mungkin selama kampanye kemarin Pak ya, nggak seluruh RW menandatangani kontrak politik dengan tim Bapak kan Pak ya. Mungkin nggak semua RW tersusur gitu Pak ya. Tapi ini kan rencananya diberikan kepada seluruh RW yang ada. Nah ini mereka nih yang menandatangani dengan yang tidak, ada perbedaan perlakuan nggak Pak? Kalau secara aturan tidak ada, tapi secara sosiologis tentunya kami lebih dekat dengan RW-RW yang pernah bertemu, ngobrol, diskusi, ngajak makan, itu mah manusiawi aja. Tapi secara peraturan kita nggak bisa mendiskriminasi, kalau yang nggak tanda tangan dilambatin, nggak juga. Siapa yang cepat mengajukan proposal, clear, tanggung jawab kita. Pak, jadi ada kalimat tidak ada payung hukum untuk pemberian bantuan 100 juta kepada Belum berarti. beda, tidak sama belum itu beda. Oh, berarti bentuknya bukan hibah ya Pak ya? Karena kan hibah tidak boleh berulang, jadi bentuknya bukan hibah secara berulang-ulang. Kan tadi sudah saya sampaikan, hibah bisa, tapi hanya 1 tahun. Jadi yang nanti akan
dibahas itu apakah hibah 1 tahun, tahun keduanya program, atau dari tahun pertama sudah kombinasi antara insentif dan program. Karena kalau hibah ada peraturannya, tidak boleh terus-menerus, itu kita paham. Yang ingin saya clearkan adalah bahwa komitmen itu ada, hanya belum terlaksana karena kami belum punya payung hukum. Mohon jangan diputarbalikkan seolah-olah janji itu tidak ada. Yang menjadi kemarin masalah bahwa ada yang menjanjikan April cair, itu yang salah. Saya tidak tahu secara pribadi siapa yang melakukan itu. Ya? Pas itu. Pak, tadi Bapak menyebut-nyebut ini ada upaya politisasi, sebenarnya apa sih Pak? Bisa lebih jelas, gamblang Pak, menyebut bahwa politisasi ini seperti apa sebenarnya? Enggak. Gini, ini kan proses politik. Setiap yang namanya perda menyangkut fraksi-fraksi partai. Karena proses politik, maka ini proses politik, di mana di dalamnya tentu ada politisasi. Nah, politisasi ini sesuatu yang hadir, tapi sebenarnya kalau bisa kita fair gitu. Makanya saya menyesalkan, harusnya kemarin saya diundang. Kalau saya diundang, semua pertanyaan bisa dijawab seperti ini, kan beres. Tapi kalau komunikasi politiknya agak tersendat. Kalau komunikasi kan dua arah, Kang. Kalau dari kitanya sudah membuka diri, kita sudah komunikasi, tapi di salah satu pihaknya punya agenda-agenda sendiri, kan saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, pada saat mengajukan program-program atau janji-janji kampanye wali kota, apakah merasa ada dihalang-halangi? Ada. Dalam proses RPJMD? Saya tidak bisa menyebutkan, tapi dulu pernah ada ancaman gitu ya, bahwa ya udah nggak apa-apa jadi wali kota menang, tapi nanti kita jegal 100 juta. Itu ada kekhawatiran. Dari Dewan Pak? Dari DPRD Pak itu? Ya dari seseorang. Dewan Pak? Seseorang. Kayak bom waktu Pak nantinya Pak? Kayak bom waktu nantinya dong? Bukan, artinya kita jangan ke dramanya lah, kalau boleh ya. Saya teh ingin membawa Bandung teh maju, cepat, desentralisasi konsep gitu. Tapi kalau kita ribut di hal-hal yang kalau kitanya ikhlas ridho mah gitu ya, siapapun yang menjadi wali kota itu didukung. Kan kompetisi sudah lewat. Udah nama ikhlas kan gitu. Sehingga program wali kota pure untuk rakyat ya didukung aja. Jangan berdebat dengan hal-hal yang membuat seolah-olah menjadi susah gitu. Karena kami sadar kami datang dari usungan minoritas gitu. Jadi hal begini juga sudah diantisipasi. Jadi janji-janji wali kota itu sudah ada di RPJMD kali ini ya Pak, nanti tanggal 16 Maret baru? Ya, harus ada. Maka warga tolong kawal juga. Karena proses sekarang sedang di Dewan. Besok jadi Pak, ngumpulin RW Bandung. Ya, lagi saya cek kalau nggak ada halangan di mana. Nanti dikabari lah, kalau nggak hari ini bisa. Oke ya? Oke, Pak. Mohon bantuannya ya.